Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Widanisa Anwar. Bersama teman-teman kali ini akan mempresentasikan sebuah makalah yang berjudul Hadis tentang Harta Al-Amwal. Untuk pemateri pertama dibawakan oleh saya sendiri, pemateri kedua Agung Hidayatullah, dan pemateri ketiga Sabrina. Kata harta disebut dengan al-mal. Ia berasal dari kata yang menurut bahasa berarti condong, cenderung, atau miring. Dari definisi ini bisa dipahami bahwa harta bisa membuat manusia condong atau cenderung hatinya untuk memiliki harta, dan terkadang miring rasionya ketika sudah berharap dengan harta. Menurut bahasa, arti mal ialah uang atau harta. Adapun menurut istilah ialah segala benda yang berharga dan bersifat materi serta beredar di antara manusia. Menurut ulama Hanafiyah yang dikutip oleh Nasrun Haroen, al-mal atau harta yaitu segala yang diminati manusia dan dapat disimpan atau dapat dihadirkan sampai pada saat diperlukan, atau segala sesuatu yang dapat dimiliki, disimpan, dan dimanfaatkan. Harta tidak saja bersifat materi, melainkan juga termasuk manfaat dari suatu benda. Akan tetapi, ulama Hanafiyah berpendirian bahwa yang dimaksud dengan harta adalah segala yang diminati dan dihadirkan ketika hayat atau diperlukan. Dengan kata lain, harta adalah sesuatu dapat yang dimiliki, disimpan, dan dapat pula dimanfaatkan. Fungsi kedudukan harta dalam perspektif Al-Quran dan hadis. Pemeliharaan terhadap harta termasuk dalam proses cara memperoleh harta tersebut, termasuk ke dalam salah satu al-daruriyah al-khamsah atau 5 kebutuhan dijelaskan oleh Al-Shatibi, yaitu adanya hukum yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mengenai larangan mencuri dan sanksinya. Dilarang untuk melakukan kecurangan dan berkhianat di dalam berbisnis. Larangan atas riba, diharamkannya memakan harta orang lain secara batil. Dan diwajibkan untuk mengganti barang yang dirusaknya. Menurut Mustafa Ahmad As-Sorgah bahwa dalam harta terdapat fungsi sosial, karena sebenarnya harta tersebut adalah mutlak milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu bukti dari fungsi sosial atas harta adalah dalam hal penggunaan harta. Di samping untuk kemaslahatan pribadi, pemilik harta juga harus dapat memberikan manfaat dan kemaslahatan bagi orang lain. Inilah diantaranya fungsi sosial dari harta, karena sebenarnya harta itu adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dititipkan di tangan manusia. Fungsi harta sesuai dengan ketentuan syarah, yaitu yang pertama, kesempurnaan ibadah mahsa, seperti salat memerlukan kain untuk menutup aurat. Nomor 2 yaitu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai kefakiran mendekatkan kepada kekufuran. Nomor 3 yaitu meneruskan estafet kehidupan agar tidak meninggalkan generasi yang lemah. Dan yang terakhir yaitu menyelaraskan antara kehidupan dunia dan di akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidaklah seseorang itu walaupun sedikit yang lebih baik daripada memakannya yang ia hasilkan dari keringatnya sendiri. Sesungguhnya Nabi Allah Daud telah memakan dari hasil keringatnya sendiri." Hadis riwayat Bukhari. Keperluan pokok manusia dalam menjalani kehidupan di dunia ini, sehingga oleh para ulama usul fikih persoalan harta dimasukkan ke dalam salah satu al-daruriyah atau 5 keperluan pokok yang terdiri atas agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Oleh karena itu, mempertahankan harta dari segala upaya yang dilakukan orang lain yang tidak sah termasuk dalam kelompok yang penting dalam Islam. Dalam hal ini, misalnya, Allah menentukan hukuman potong tangan bagi pencuri seperti
tertuang dalam firman Allah, Al-Quran Surah Al-Maidah ayat 38, yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyakiru wasyarikatu faqatta'u aydiyahum jasa'am bima kasabana qalam minallah wallahu azizum hakim. Kedudukan harta dalam Al-Quran dan hadis. Yang pertama yaitu harta sebagai amanah manusia sebagai khalifah di muka bumi. Ini diberikan titipan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya adalah dalam bentuk harta sebagai sarana bukan sebagai tujuan hidupnya. Dan yang kedua, harta sebagai ujian keimanan. Hal ini terutama menyangkut tentang mendapatkan dan memanfaatkannya, apakah sesuai dengan ajaran Islam atau tidak. Ketiga, harta sebagai bekal ibadah, yakni untuk melaksanakan perintahnya dan melaksanakan muamalah di antara sesama manusia melalui kegiatan zakat, infak, dan sedekah. 4. Harta sebagai fitnah atau ujian bagi manusia, sebagaimana yang terdapat dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 155 yang berbunyi, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, yang artinya, dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Ayat ini menjelaskan mengenai harta sebagai salah satu ujian manusia. Allah Ta'ala memberikan karunia-Nya berupa harta tidak hanya sebagai anugerah, namun juga sebagai bala atau ujian. Untuk mengetahui apakah hambanya termasuk orang-orang yang bersyukur atau termasuk orang-orang yang kufur. Kesimpulan dari materi kami ialah kepemilikan harta ialah kekuasaan atas benda dan memanfaatkannya secara utuh. Di dalam Islam, umat muslim senantiasa dianjurkan untuk mencari rezeki yang baik dan halal, dan sangat dilarang untuk menyembah kekayaan sebagaimana hadis Rasulullah SAW yang artinya, terkutuk bagi mereka yang menjadi penyembah dinar dan terkutuk pula bagi mereka yang menjadi penyembah dirham. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.